Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Dokter Biologis akan membahas tentang jenis vaksin COVID-19 yang berada di Indonesia beserta efek sampingnya. Yang pertama yaitu Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin COVID-19 pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM pada 11 Januari 2021. Izin penggunaan darurat terhadap Sinovac diberikan setelah BPOM mengkaji hasil uji klinis tahap 3. BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan berhasil. Dari hasil analisis terhadap uji klinis fase 3 di Bandung menunjukkan efikasi vaksin COVID-19 Sinovac sebesar 65,3%. Vaksin diberikan 2 dosis, jumlah setiap dosisnya 0,5 ml. Dengan interval minimal pemberian antar dosis adalah selama 28 hari. Efek samping vaksin Sinovac menurut BPOM antara lain nyeri, iritasi, pembengkakan, nyeri otot, dan demam. Adapun efek samping Sinovac dengan derajat berat seperti sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Yang kedua yaitu vaksin COVID-19 Bio Farma. Vaksin ini memiliki bentuk sediaan vial 5 ml. Setiap vial berisi 10 dosis vaksin yang berasal dari virus yang diaktifasi. Untuk menjaga mutu dan kualitasnya, vaksin COVID-19 ini harus disimpan dalam tempat penyimpanan dengan suhu stabil antara 2 derajat Celcius. Pada setiap vial telah dilengkapi dengan 2 dimensi barcode khusus untuk menunjukkan detail informasi dari setiap vial. Hal itu berfungsi untuk melacak vaksin dan mencegah pemalsuan vaksin. Yang ketiga yaitu AstraZeneca. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan University of Oxford ini memiliki efektivitas sebesar 62,1%. Vaksin COVID-19 AstraZeneca diberikan secara intramuskular dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,5%. dengan interval minimal pemberian antar dosis yaitu 12 minggu. Efek samping vaksin AstraZeneca bersifat ringan dan sedang. Berikut efek samping vaksin AstraZeneca yaitu nyeri, kemerahan, gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, dan mual. Yang keempat yaitu vaksin Sinopharm, didistribusikan oleh PT Kimia Farma dengan platform inactivated virus atau virus yang dimatikan. Berdasarkan hasil evaluasi pemberian vaksin Sinopharm 2 dosis dengan selang pemberian 21 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik. Efek samping vaksin Sinopharm yang banyak dijumpai adalah efek samping lokal yang ringan, diantaranya seperti berikut: nyeri atau kemerahan di tempat penyuntikan, efek samping sistemik berupa sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare, dan batuk. Yang kelima yaitu Moderna. Berdasarkan data uji klinis fase ketiga menunjukkan efikasi vaksin Moderna sebesar 94,1% pada kelompok usia
18 tahun sampai dengan 65 tahun. Efikasi vaksin Moderna kemudian menurun menjadi 86,4% pada usia di atas 65 tahun. Hasil uji klinis juga menyatakan vaksin Moderna aman untuk kelompok populasi masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta. Komorbid yang dimaksud yakni penyakit paru kronis, jantung, obesitas berat, diabetes, penyakit liver atau hati, dan HIV. Beberapa efek samping yang paling sering dirasakan sebagai berikut: nyeri di tempat penyuntikan, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, dan pusing. Sementara itu, potensi gejala umum atau moderat yang muncul dapat berupa lemas, sakit kepala, menggigil, demam, dan mual. Yang keenam yaitu Pfizer. Efikasi vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan Biotech ini sebesar 100% pada usia remaja 12 sampai 15 tahun. Kemudian menurun menjadi 95,5% pada usia 16 tahun ke atas. Beberapa kajian menunjukkan keamanan vaksin Pfizer ini dapat ditoleransi pada semua kelompok usia. Vaksin Pfizer ini diberikan secara intramuskuler dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,3 ml dengan interval minimal pemberian antara dosis pertama dan dosis kedua yaitu 21 hari sampai 28 hari. Untuk efek vaksinasi sebagian besar cenderung bersifat ringan. Berikut beberapa efek samping vaksin Pfizer umum yang dilaporkan, yaitu nyeri badan di tempat area penyuntikan, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan demam. Yang keenam yaitu Sputnik V. Sputnik V digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan secara injeksi intramuskular dengan dosis 0,5 ml untuk 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu yaitu 3 minggu atau 21 hari. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, efek samping dari penggunaan Sputnik V merupakan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang seperti flu yang ditandai dengan demam, menggigil, nyeri sendi, nyeri otot, badan lemas, ketidaknyamanan pada kepala, hipertermi atau reaksi lokal pada injeksi. 85,6% sampai dengan 95,2%. Yang kedelapan yaitu Janssen. Vaksin Janssen digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian sekali suntikan atau dosis tunggal sebanyak 0,5 ml secara intramuskular. Dalam hal ini, efikasi berdasarkan data interim studi klinis fase 3 pada 28 hari setelah pelaksanaan vaksinasi. Efikasi vaksin Janssen untuk mencegah semua gejala COVID-19 adalah sebesar 67,2%. Kemudian efikasi untuk mencegah gejala COVID-19 sedang hingga berat pada subjek di atas 18 tahun adalah sebesar 66,1%. Reaksi lokal maupun sistemik dari pemberian vaksin Janssen COVID-19 ini menunjukkan tingkat keparahan grade 1 sampai dengan grade 2. Yang kesembilan yaitu vaksin Confidencia. Vaksin COVID-19 Confidencia juga digunakan untuk kelompok umur 18 tahun ke atas dengan pemberian sekali suntik atau dosis tunggal sebanyak 0,5 ml secara intramuskular. Efikasi vaksin Confidencia untuk perlindungan pada semua gejala COVID-19 adalah sebesar
65,3%. Untuk perlindungan terhadap kasus COVID-19 yang berat, efikasi mencapai 90,1%. Dari hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari sisi keamanan secara umum diberikan vaksin Confidencia dapat ditoleransi dengan baik. Seperti Janssen, reaksi lokal maupun sistemik dari pemberian vaksin Confidencia menunjukkan tingkat keparahan grade 1 sampai dengan grade 2. KIPI dari pemberian vaksin Confidencia juga menunjukkan reaksi ringan hingga sedang. KIPI lokal yang umum terjadi antara lain adalah nyeri, kemerahan, pembengkakan, serta KIPI sistemik yang umum terjadi adalah sakit kepala, rasa lelah, nyeri otot, mengantuk, mual, muntah, demam, bahkan sampai dengan diare. Demikian jenis-jenis vaksin yang berada di Indonesia beserta efikasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.